Perkenalkan, kami dari kelas 8G kelompok 4 ingin mempresentasikan Bani Abbasiyah. A. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Berdirinya Bani Abbasiyah dikarenakan pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Khalifah Hashim ibni Abdi al-Malik muncul kekuatan baru yang menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Bani Umayyah. Kekuatan itu berasal dari kalangan Bani Hashim Umayyah yang diberi keturunan Abbas bin Abd al-Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Pada waktu itu ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Bani Umayyah lemah dan membawanya kepada kehancuran. Akhirnya pada tahun 132 Hijriah tumbanglah Daulah Umayyah dengan terbunuhnya khalifah terakhir yaitu Marwah bin Muhammad, dan pada tahun itu berdirilah kekuasaan dinasti Bani Abbas atau Khalifah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini keturunan Abbas paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah ibni al-Abbas. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dari tahun 132 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Selama berkuasa, pola pemerintahan yang ditetapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Bidang-bidang ilmu pengetahuan umum yang berkembang antara lain A. Filsafat. Proses penerjemahan yang dilakukan umat Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah mengalami kemajuan cukup besar. Para penerjemah tidak hanya menerjemahkan ilmu pengetahuan dan peradaban bangsa-bangsa Yunani, Romawi, Persia, Syria, tetapi juga mencoba mentransfernya ke dalam bentuk pemikiran. Di antaranya tokoh yang memberandil dalam perkembangan ilmu dan filsafat Islam adalah Al-Kindi, Abu Nasr al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Bajjah, Ibnu Taufail al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. B. Ilmu kalam. Menurut A. Hashimi, lahirnya ilmu kalam karena dua faktor. Pertama, untuk membela Islam dengan bersenjatakan filsafat. Kedua, karena semua masalah termasuk masalah agama udah berkisar dari pola rasa kepada pola akal dan ilmu. Di antaranya tokoh ilmu kalam yaitu Wasil bin Atta, Bagilani, Asy'ari, Ghazali, Sajastani, dan lain-lain. C. Ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran merupakan salah satu ilmu yang mengalami perkembangan yang sangat pesat pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa itu telah didirikan apotek pertama di dunia dan juga telah didirikan sekolah farmasi. Tokoh-tokoh Islam yang terkenal dalam dunia kedokteran antara lain Al-Razi dan Ibnu Sina. Ilmu kimia. Ilmu kimia juga termasuk salah satu ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh kaum muslimin. Tarikan yang tegas dari cara spekulasi yang ragu dari Yunani. Mereka melakukan pemeriksaan dari
gejala-gejala dan mengumpulkan kenyataan-kenyataan untuk membuat hipotesa dan untuk mencari kesimpulan-kesimpulan yang benar-benar berdasarkan ilmu pengetahuan di antara tokoh dunia yaitu Jabir bin Hayyan. Ilmu hisab. Di antara ilmu yang diperkenalkan pada masa pemerintahan Abbasiyah adalah ilmu hisab atau matematika. Ilmu ini berkembang karena kebutuhan asar pemerintah untuk menentukan waktu yang tepat. Dalam setiap pembangunan, semua sudut harus dihitung dengan tepat supaya tidak terdapat kesalahan dalam pembangunan gedung-gedung dan sebagainya. Tokohnya adalah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Sejarah. Pada masa ini sejarah masih berfokus pada tokoh atau peristiwa tertentu. Misalnya, sejarah hidup Nabi Muhammad. Ilmuwan dalam bidang ini adalah Muhammad bin Sa'ad, Muhammad bin Ishaq. Ilmu bumi. Ahli ilmu bumi pertama adalah Hisham al-Qalbi yang terkenal pada abad ke-9 Masehi, khususnya dalam studinya mengenai bidang kawasan arah. Astronomi. Tokoh astronomi Islam pertama adalah Muhammad al-Fazani dan dikenal sebagai pembuat astrolog atau alat yang digunakan untuk mempelajari ilmu perbintangan pertama di kalangan muslim. Selain Al-Fazani, banyak ahli astronomi yang berkemunculan, di antaranya adalah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi, Al-Faghani, Al-Badhiyani, Al-Biruni, Abdurrahman Al-Sufi. Selain itu, pengetahuan umum dinasti Abbasiyah juga memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan keagamaan antara lain. Satria. Selain ilmu pengetahuan umum, dinasti Abbasiyah juga memperhatikan pengembangan agama. Tokoh yang terkenal di bidang ini adalah Imam Bukhari. Hasil karyanya Kitab Al-Jami, Al-Sahih, Al-Bukhari. Imam Muslim hasil karya yaitu Kitab Al-Jami, Al-Sahih, Al-Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, Ar-Tirmizi, dan Al-Nasai. Ilmu tafsir ditempuh oleh para mufasir dalam menafsir ayat-ayat Al-Quran. Pertama, metode tafsir bil matsur, yaitu metode penafsiran oleh sekelompok mufasir dengan cara penafsiran Al-Quran dengan hadis dan menjelaskan para sahabat. Kedua, metode tafsir bil al-ra'i, yaitu penafsiran Al-Quran dengan menggunakan akal lebih banyak daripada hadis. Di antara tokoh-tokoh mufasir adalah Imam Al-Tahari, Al-Sud'a,
Muqatil bin Sulaiman. C. Ilmu fikih. Dalam bidang fikih, para fuqaha yang ada pada masa Bani Abbasiyah mampu menyusun kitab-kitab fikih terkenal hingga saat ini. Misalnya Imam Abu Hanifah menyusun kitab Musnad al-Imam al-Ajam atau fikih Imam Malik menyusun kitab al-Muwatta. Imam Syafi'i menyusun kitab dan fikih al-Akbar fi al-Tauhid. Imam Ibnu Hambal menyusun kitab al-Musnad. Ahmad bin Hambal. Ilmu tasawuf. Kecenderungan pemikiran yang bersifat filosofi menimbulkan gejolak pemikiran di antara umat Islam, sehingga banyak di antara para pemikir Muslim mencoba mencari bentuk gerakan lain seperti tasawuf. Tokoh sufi yang terkenal yaitu Imam Al-Ghazali. Di antara karyanya dalam ilmu tasawuf adalah Ihya Ulul Al-Din. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.